Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Irma, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Saya Suci Putrianingsi dengan NIM 13076200085. Di sini saya ingin membahas isu terkait gulai kambing dapat menyebabkan stroke. Boleh di di sebelah kiri ini terdapat isu yang dikutip dari artikel terkait benarkah daging kambing dapat memicu stroke. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, kita akan mengenali daging kambing terlebih dahulu. Nah, daging kambing ini uh, merupakan olahan pangan yang banyak disukai oleh masyarakat karena mudah didapatkan, mudah cara pengolahannya, banyak variasi makanan yang dapat dibuat. Nah, salah satunya yaitu gulai kambing. Di sebelah kanan slide terdapat informasi gizi dalam 100 gram gulai kambing. Salah satunya diantaranya ada kandungan gizi karbohidrat sebesar 6,20 gram, lalu ada lemak uh, sebesar 9,40 gram, dan diikuti kandungan gizi yang lainnya seperti protein dan mineral yang lainnya. Nah, sesuai dengan isu yang terkait tentang gulai kambing yang dapat menyebabkan stroke, ternyata penyebab stroke ini juga salah satunya adalah kolesterol. Nah, kolesterol pada daging kambing sendiri itu sebesar 75 miligram. Nah, ternyata ada dua jenis kolesterol di dalam tubuh, yaitu kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, dan kolesterol baik atau HDL, yaitu high density lipoprotein. Nah, uh, kolesterol LDL atau kolesterol jahat ini disebutkan karena jika kadarnya dalam dalam darah berlebihan dapat menyebabkan aterosklerosis atau penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Nah, bila terjadi penumpukan pada pembuluh darah, jantung dan otak dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nah, pada daging kambing ini juga terdapat kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang dapat menyebabkan stroke. Boleh di next. Nah, adapun komponen gizi pada daging kambing, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Uh, untuk karbohidrat yang terdapat pada daging kambing itu terdapat dalam kelompok polisakarida, yaitu glikogen. Selanjutnya ada protein. Protein adalah makromolekul yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida dan berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Protein yang terdapat pada daging kambing itu sendiri yaitu ada fenilalanen yang berfungsi untuk membantu mengatasi kondisi medis dan psikologis tertentu. Lalu yang kedua ada arginin yang dapat merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, insulin, dan senyawa lain di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air dan memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Uh, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, pada daging kambing ini terdapat lebih banyak asam lemak jenuh. Lemak jenuh atau saturated fat merupakan lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Nah, konsumsi lemak jenis ini juga harus dibatasi karena lemak ini dapat meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama LDL atau kolesterol jahat. Nah, jenis lemak yang terdapat pada daging kambing sendiri yaitu ada asam stearat dan asam palmitat. Lalu selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Nah, vitamin yang terdapat pada daging kambing salah satunya ada vitamin B1 dan vitamin B2. Boleh di next? Selanjutnya ada komponen non-gizi pada daging kambing. Yang pertama ada zat anti gizi. Zat anti gizi adalah
suatu senyawa yang apabila diberikan baik langsung maupun tidak langsung dalam jumlah tertentu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan menghambat penyerapan zat gizi lain. Yang zat zat anti gizi yang terdapat pada daging kambing ini salah satunya ada tanin. Tanin dapat mengikat dan mengendapkan protein. Lalu ada zat aditif. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Zat aditif yang digunakan pada daging kambing sendiri, pada olahan daging kambing sendiri itu ada gula dan salah satunya garam juga. Boleh Dina? Selanjutnya ada cara penyimpanan gulai kambing. Yang pertama ada gulai kambing yang ini dapat dipisahkan antara daging dengan kuahnya. Lalu yang kedua dapat disimpan di freezer. Yang ketiga simpan dalam wadah tertutup. Lalu yang keempat sertakan label tanggal pada wadah. Lalu selanjutnya ada resiko mengonsumsi gulai kambing berlebihan. Yang pertama ada naiknya tekanan darah. Yang kedua ada resiko gagal ginjal. Yang ketiga ada menyebabkan kanker. Lalu yang terakhir ada resiko penyakit jantung. Nah, adapun tips mengonsumsi gulai kambing yang pertama yaitu jangan menambahkan lemak atau minyak ekstra saat memasak. Lalu yang kedua, hindari memasak daging dengan banyak garam. Dan yang ketiga adalah konsumsi daging dalam porsi yang pas. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, gulai kambing ini merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang banyak disukai oleh masyarakat karena mudah didapatkan dan mudah cara pengolahannya. Nah, olahan gulai kambing jika dilihat dari segi kandungan gizinya mengandung kolesterol yang jika dikonsumsi dalam porsi sedikit tidak berbahaya. Namun jika dikonsumsi dalam porsi yang banyak atau berlebihan dan yang mengonsumsi gulai kambing ini sendiri memiliki riwayat hipertensi, gulai kambing ini berpotensi dapat menyebabkan stroke karena akan memicu naiknya tekanan darah. Lalu yang terakhir ada sumber referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.